Suka. Suka sih. Oh iya. Iya, sering. Iya. Yang dia masa baru lahir, yang masa dia merangkak, dia umur 1 tahun jalan. Liburan kayak gini, ulang tahun tapi di rumah juga sering sih. Dia lagi bermain dengan adiknya, lagi main pasir di rumah, mandi. Dia saat bermain, saat dia tidur gitu, merapikan mainannya gitu, atau dia lagi mandi. Kalau ada momen-momen dia lucu gitu, misalnya tingkahnya ada yang berubah, pasti saya foto. Kalau menurut aku pribadi nih, dokumentasi adalah salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti ketika anak terus bertumbuh, foto itu adalah satu-satunya. Tunggu sebentar, ada apa? Ada apa? Dia mau makan bola ini. Gue parno. Tadi soalnya saya ngeliat nih kayak udah panik ibu-ibu, oh ternyata dia mau makan. Oke, di sini bolanya saya ambil aja. Nanti saya makan aja ya selesai. Masih ada 3 lagi. Oh, masih ada 3 lagi. Foto itu adalah hal yang sangat penting, setuju nggak sih? Setuju. Apalagi zaman sekarang kan handphone pun resolusinya udah bagus-bagus. Itu dia kenapa kita lebih punya banyak dokumentasi anak-anak. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian termasuk yang anak lagi main di foto atau sebenarnya tanpa disadari oleh anak, kalian sengaja konsepin, misalnya sengaja, aku hari ini pengennya dia fotonya lagi gini jadi udah disiapin tuh propertinya. Kalau kamu termasuk yang mana? Spontan uhuy? Iya. Atau disiap-siapin? Lebih yang natural sih, maksudnya karena kalau sesuatu yang disiap-siapin itu juga di kamera kelihatan banget gitu. Jadi kalau aku lebih yang ya biarin aja dia lagi main sama ayam. Kayak kemarin dia baru ambilin telur Kirain ayam main dari sama kandang. ayah, main sama ayam. Nggak, kita punya ayam kate banyak. Nah dia suka. Kamu punya ayam kate piara di rumah? Iya, dari 2 sekarang ada mungkin 18. Itu binatang peliharaan atau buat dimakan? Enggak, binatang piaraan di depan. Oke, piara ayam kate ini hal yang baru. Iya, jadi kemarin baru bertelur dan Maika sibuk ambilin telurnya, ya itu aja yang aku foto gitu. Nah, untuk foto asal jepret atau angle-nya? Oke, ini bagusnya angle-nya. Angle-nya sih. Oh, angle-nya tetap perlu pikirin ya. Tetap. Tapi pernah pakai Komposisi aja. Nah, komposisi berarti nggak asal jepret sebenarnya. Pokoknya dipikirin gimana tetap kelihatan bagus. Tapi harus natural, gue nggak ngeset yang di set up harus ini di sini kandangnya sebelah sini gitu, enggak. Berarti lo yang menyesuaikan Iya. yang mana ya. Nah, kalau Nadila sendiri, kalau misalnya ini kan anaknya udah 2 nih. Ini kan biasa kalau misalkan anak pertama itu pasti dokumentasinya lebih banyak dibanding anak kedua. Apakah kamu termasuk yang seperti itu? Agak lumayan sih. Kalau yang kedua ini kan kita udah repot sih ngurusnya. Ini yang ini jadi kayaknya untuk mendokumentasikan tuh harus ada bapaknya. Mungkin bapaknya akan lebih gampang untuk mendokumentasikan anak-anaknya gitu. Kalau aku tuh paling di saat-saat tertentu kayak kita lagi bertiga di kamar, papahnya nggak ada, yang lagi satu lagi udah anteng, baru kita bisa Selfie, foto atau ya foto-foto. paling kayak gitu-gitu aja sih. Jadi nggak pernah yang kayak emang niat mau foto di rumah diniatin pakai kamera DSLR gitu. Nggak pernah. Paling kalau kita pergi jalan-jalan aja sih. Nah, kamu mau kemana, Nak? Iya, oke. Ya, Aku punya kerjaan. Ya, silakan Ibu, anaknya diurus dulu. Biasa kalau ada Wendy, kalau ada Wendy biasa Wendy yang ngurus. Ini Om Wendy-nya nggak ada. Jangan dibawa pulang, ibunya belum kelar kerjanya di sini, Nak. Masih ngobrol sama tante. Mereka mau apa Tapi sih? yaudah, ini sambil Sisi ngurus anaknya ya. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa. Tapi sebenarnya kadang-kadang tantangannya seperti ini. Kenapa sih lebih memilih pada saat anak sedang bermain kita candid-candid aja? Karena untuk foto anak kecil itu memang nggak gampang. Tapi sebenarnya gimana sih tips dan triknya untuk potret anak-anak? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Foto adalah salah satu cara untuk mengabadikan aktivitas dan momen anak. Meskipun seringkali Anda tidak percaya diri dengan hasilnya, akan tetapi penting untuk diingat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bayi dari semenjak lahir sampai memasuki tumbuh kembangnya sangat menarik untuk diabadikan. Apalagi beberapa tingkah lucunya di rumah. Berikut tips cara memotret anak. Pertama, melibatkan peranan anggota keluarga lainnya. Bagi Anda yang memiliki bayi berusia di bawah 1 bulan, tidak akan sulit untuk mendapatkan foto yang terbaik dibandingkan bayi yang sudah mulai merangkak. Anda dapat melibatkan peranan anggota keluarga dalam memperbaiki posisi bayi, mengambil alat peraga, atau membuat bayi Anda tersenyum. Anda juga dapat melibatkan mainan favoritnya untuk membuatnya lebih fokus dan menyukai kegiatan memotret. Kedua, gunakan trik khusus ketika memotret menggunakan kamera handphone. Untuk menghasilkan foto dengan kualitas yang terbaik, hindari menggunakan fitur zoom atau pembesar. Kemudian atur cahaya yang didapatkan.
Lebih baik menggunakan cahaya alami dengan pencahayaan yang cukup dan hindari pula melawan arah cahaya untuk menghindari terjadinya bintik-bintik pada hasil gambar Anda. Dan terakhir, hilangkan rasa ragu ketika memotret bayi Anda. Anda membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan gerakan dan ekspresi yang menarik pada bayi. Anda tidak perlu khawatir ketika mengambil gambar. Hasil yang spontan seperti ekspresi ketika bayi Anda bangun tidur atau menangis dapat menjadi pose yang menarik untuk Anda abadikan. Itu dia tadi tips-tipsnya. Sebenarnya kalau aku tanya kenapa sih kalian nggak niatin gitu bawa ke studio untuk difoto, ada keraguan atau ketakutan tertentu? Apa mungkin karena ini aja nggak bisa diem gitu ya? Ya enggak sih, sebenarnya bukannya takut. Pengen banget foto di studio, cuma mungkin momennya karena mereka aku bisa lahiran lagi kan. Ibu anaknya jungkel? Gak apa-apa, udah biasa. Oh nggak apa-apa, udah biasa. Iya. Tuh, dia balik lagi kan. Tunggu adiknya dulu deh. Maksudnya tunggu adiknya bisa duduk atau udah bisa natap kamera yang benar baru foto dua. Karena foto-foto sendiri, foto studio Maika udah pernah sendiri. Jadi pas 6 bulan ya? Iya. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang bikin aku penasaran nih, kalau anak seumur gini nih bisa nggak sih di foto studio yang suruh diem, still, tadi langsung. Anak kamu yang pertama umur berapa ya? Sekarang 2 tahun. Jadi copot deh. Kira-kira kalau dibawa ke studio untuk foto diniatin bisa nggak? Nggak bisa. Kayaknya nggak mungkin sih. Ada siapakah? Nah ini fotografernya. Tadi bilangnya nggak mungkin karena nggak bisa dia. Makanya kita tanya profesional. Oke nak, sekalian tolong dibuka ya. Dia udah berasa rumah sendiri, udah nyeker. Udah nggak apa-apa, ini saya yang handle. Kamu mau bukain pintu? Ada yang datang. Papa, coba lihat. Oh, apa sayang? Bentar ya, ini ada bocah. Nah, iya. Aduh, ya ampun, gue butuh Wendy ternyata kalau ada bocah. Hai Mas Inka, selamat datang. Silakan. Ini pakai baju batik, bukan Pak RT sini ya. Tapi ini adalah fotografer handal. Halo. Silakan. Lumayan kan nanti difotoin gratis loh di sini loh. Yes. Jadi nggak perlu. Jadi sedikit bocoran pemirsa. Oh mau salam juga. Lu baiknya. Pinternya. Si Mas Inka ini dia juga salah satu orang yang fotoin pas anakku masih kecil. Jadi kebetulan di foto studionya beliau nih dari umur 1, 2, 3. Nah aku tuh termasuk orang yang setiap kali Alika pas ulang tahun dia harus foto. Karena ternyata memang setelah Alika umur 3 kita bandingin hasil-hasilnya tuh kelihatan ada perbedaannya. Dari cara ekspresinya, senyumnya. Nah ini kita langsung aja deh. Tadi Nadila bilang anaknya umur 2 nih cowok. Mau foto studio, dia bilang udah nggak mungkin deh. Nggak bisa diem. Apakah Anda akan membantah pernyataan ibu tersebut? Iya. Oh iya, akan dibantah. Gue kayak Dikarenakan- pengadilan ya. Dikarenakan kalau menurut saya kalau anak semakin tidak bisa diam, ekspresinya itu semakin hidup. Jadi itu yang kita cari. Justru kalau buat saya anak yang paling susah difoto adalah anak yang diam. Ekspresinya cuma diam. Habis itu nggak ada lainnya. Justru dengan anak yang eksplorasi seperti ini malah itu paling menyenangkan untuk difoto. Oke, kalau kita ngomongin soal konsep deh. Tapi harus memang fotografer profesional, karena kalau mamanya pasti kewalahan. Bukan diem dong gitu. Oh bener, Pasti mungkin repot. mainnya karena sambil ngomel-ngomel ya. Kamu bisa diem nggak? Bisa diem sebentar nggak? Kakak diem dulu dong, kakak diem dulu. Nggak bisa ya digituin ya? Nah, biasanya memang seperti itu kalau biasanya awal-awal senyum anaknya. Senyum takut, jadi biar lepas aja biasanya. Nah, oke, sekarang kita ngomongin konsep foto dulu deh. Apakah mungkin jangan-jangan ketika misalkan di foto memang tidak sesuai dengan konsep umurnya? Apakah setiap umur ada konsep-konsep tersendiri? Biasanya sih ada. Jadi emang kita harus sesuaikan. Let's say kalau emang anaknya itu masih seperti 3 bulan, itu kita bakal settingnya lebih ke yang lebih kecil. Kalau misalkan 1 tahun, 2 tahun, permainannya pun sudah berbeda sekali sebenarnya. Oke, ini kalau misalkan kita lihat di TV ini pada saat masih newborn itu biasa kita ambil dalam waktu 5 sampai 14 hari. 5 sampai 14 hari. Orang Indonesia aja 40 hari pamali keluar rumah. Saya paling kecil pernah ambil 4 hari. Emang itu nggak bahaya? Sebenarnya enggak sih, selama kita tahu teknik pengambilan yang tepat, titik amannya itu ada di mana,
berarti aman. Oke, kita bisa lihat tadi pemirsa ya, umur 4 hari dilipet, anaknya nggak kesemplek ya? Kita sih bilangnya bukan lipat-lipat ya, bilangnya tapi bukan kita dilipet. posing. Oh, kita posing. Kalau aku bilangnya dilipet-lipet. Nanti kita bakal cari tahu. Sekarang coba ingat-ingat. Kok diingat-ingat? Gak usah diingat-ingat ya. Coba sekarang anak Anda umur berapa? Nanti kita akan kasih bocoran. Sebenarnya sesuai dengan tahapan umur. Ntar saya mau ketawa, anaknya lempar-lempar barang, emaknya udah pusing. Kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.